Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah ya. Siap belajar dengan materi hari ini? Baik, sebelum belajar marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Perhatikan dengan baik ya penjelasan materi ini, agar apa yang kita pelajari dapat kita mengerti dan kita pahami dengan baik. Kita mulai ya. Fokus. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran budi pekerti dengan tema menepati janji. A. Pengertian janji. Janji adalah perkataan atau pengakuan yang mengikat diri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau harus dipenuhi. Hukum berjanji adalah boleh atau jaiz, atau disebut juga dengan mubah. Tetapi memenuhi atau menepati janji adalah wajib atau fardu hukumnya. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menepati janji. Karena janji adalah hutang atau al-wa'du dainun. Barang siapa berjanji, berarti ia berhutang. Maka penuhilah janji itu, karena setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jangan mudah berjanji. Seperti firman berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. B. Kedudukan janji dalam Islam. Dari hadis Rasulullah SAW, kita bisa mengetahui bahwa janji mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sebagai seorang mukmin, berhati-hatilah dalam membuat janji. Jangan berjanji jika tidak sungguh-sungguh ingin menunaikannya. Kalaupun misalnya kita melanggar janji tersebut dengan berbagai alasan yang tidak akan diketahui orang lain, ingat, tetapi ada Allah yang Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Melanggar janji berarti berdosa. Bukan sekadar berdosa kepada orang yang kita janjikan, tetapi juga kepada Allah. Janji memang ringan diucapkan, tetapi berat untuk ditunaikan. C. Macam-macam janji. Pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kepada Allah berupa kesaksian akan adanya Allah yang Maha Esa. Sebagai orang Islam, kita juga sudah berikrar atau berjanji dalam 2 kalimat syahadat. Sebagai umat Islam, kita wajib menunaikan ikrar atau janji kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, seperti sholat dan berdoa, dan menjauhi larangannya, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang mendalam, yaitu menjauhi perbuatan tercela seperti mencuri. 2. Janji terhadap diri sendiri. Janji terhadap diri sendiri biasanya diucapkan dalam hati, ada juga yang diucapkan dalam lisan atau bahkan secara tertulis, agar tidak lupa pada janjinya. Misalnya, berjanji untuk bangun setiap pagi menjelang subuh, berjanji untuk rajin mengaji, berjanji untuk tidak bergaul dengan orang yang berakhlak tidak baik, berjanji mengadakan tasyakuran jika ia lulus ujian, dan berjanji dalam hal lain. 3. Janji terhadap sesama manusia, yaitu janji yang dibuat atau diucapkan atas dasar kesepakatan, baik janji secara lisan maupun secara tertulis. Perlu diketahui, seseorang itu akan dikatakan sebagai orang yang baik dan mulia jika ia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji ketika bergaul dengan sesama, dan salah satunya adalah menepati janji. Sungguh, Al-Quran telah memperhatikan mengenai janji dan mendorong manusia untuk menepatinya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Quran Surah An-Nahl ayat 91. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Orang yang menepati janji adalah orang yang dapat memenuhi semua yang dijanjikannya. Menepati janji adalah perbuatan terpuji, merupakan ciri orang beriman. Lawan dari menepati janji adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Ingkar janji itu merupakan sifat dan perbuatan syaitan, dan mereka menggunakan janji itu dalam rangka mengelabui manusia dan menarik mereka ke dalam kesesatan. Mengingkari janji merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik yang harus kita hindari dan kita jauhi, karena hal tersebut merupakan perbuatan tercela. Ingkar janji bukanlah termasuk ciri-ciri muslim yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk keras bahkan melaknat, serta akan menimpakan bencana kepada orang yang ingkar kepada janjinya sendiri. Ingkar kepada janjinya sendiri merupakan salah satu sifat orang munafik. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berusaha untuk menepati janji yang pernah kita buat. Karena Allah pasti menyaksikan semua perjanjian yang kita buat. Ada beberapa manfaat besar bagi manusia yang selalu menepati janjinya, baik manfaat di dunia maupun akhirat. D. Manfaat menepati janji. Pertama, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik. Kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Ketiga, mendatangkan amanah. Keempat, bermanfaat bagi ladang pahala kita. Kelima, tergolong dalam manusia berakal. Keenam, menepati surga Firdaus. Tidak hanya sebagai usaha menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menepati janji juga bisa menjadi penyebab dihapusnya dosa dan dapat memasukkan kita ke dalam surga. Akibat tidak menepati janji. Pertama, sulit mendapatkan kepercayaan. Kedua, dikucilkan orang sekitar. Ketiga, sulit mencapai kesuksesan. Keempat, tidak dapat diberi tanggung jawab. Kelima, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Itulah akibat yang kita terima jika kita tidak menepati janji. Sekian pembahasan materi hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami bahwa menepati janji adalah suatu kewajiban yang harus ditepati. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.